Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Ayo. Situasi Alhamdulillah sehat. Baik, sehat, Pak. Ini gimana perasaannya pembelajaran daring seperti ini? Enak daring atau enak offline? Enak tatap muka, Pak. Tatap muka. Ya tetap kita syukuri ya, meskipun kita harus daring, tapi kita harus tetap semangat. Jika di rumah ya sering-sering membantu orang tua atau lagi tugas. Ini langsung sebelum kita mulai, salah satu memimpin doa dulu ya. Iya, Pak. Mas Ilham bisa memimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Bisa, Pak. Ya, silahkan dipimpin dulu. Pelajaran dimulai, kita doa lebih berdoa dulu. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Mas Ilham sudah memimpin doa. Nah, ini Bapak absen terlebih dahulu ya. Ini Bapak absen kehadirannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Mariela Rosa Faravita hadir. Hadir, Pak. Lalu Dwi Larasati hadir. Hadir, Pak. Ilham Rifki hadir ya. Yang terakhir Lipti Oktaviani hadir. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya, tidak ada yang izin. Ya, senang sekali ya anak-anak kita bisa kembali lagi dan bertemu kembali meskipun situasi daring seperti ini untuk mempelajari kembali mata pelajaran PPKN. Untuk pertemuan pertama ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran PPKN. Yaitu tujuan pembelajaran PPKN adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, lalu menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, kebangsaan, dan bangga sebagai warga negara Indonesia. Agar kita itu sebagai penerus negara ini, generasi muda itu harus paham dan kita juga bangga dengan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Lalu ini slide-nya udah ditampilkan belum anak-anak? Salah satu menampilkan slide-nya. Belum, Pak. Sebentar, saya saja. Oh ya, Dwi Larasati ya. Sudah. Bentar. Ya, bisa Sudah terlihat, Pak? Sudah. Yang pertama ya. Ya. Warga negara dan kewarganegaraan. Apa sih warga negara itu? Ayo yang salah satu membacakan slide-nya. Apa warga negara itu? Saya, Pak. Ya, Mariela, silahkan. Ya, jadi warga negara itu ialah yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ya, terima kasih Mariela. Kalau lebih singkatnya itu ya, warga negara itu adalah penduduk
penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat tinggal, tanggal lahir, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu sendiri. Ya, Ya, paham, Pak. Anak? Paham. Pak. Oh ya. Lalu jika warga negara kan tadi seperti itu kurang lebihnya. Lalu kewarganegaraan itu apa? Ayo, salah satu bisa membaca slide-nya. Saya, Pak. Oh ya, silahkan. Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam kewarganegaraan tercipta ikatan antara individu dengan negara, di mana individu secara politis dan yuridis merupakan anggota penuh dari negara dan berkewajiban untuk setia kepada negara. Sebaliknya, negara berkewajiban melindungi setiap negaranya. Ya, terima kasih Lipri. Ini dari kedua hal ini tadi, apakah ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan kepada Bapak. Jelas, Pak. Halo? Oh ya, jelas. Lanjut, Mbak, slide selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat ya, warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian pemerintah Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Lalu ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga itu ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Lalu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Jadi kebalikannya ya anak-anak. Lalu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Itu tetap menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Dan yang terakhir ada anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Ya, jika dilihat dari ciri-ciri tersebut kan menampilkan keterangan warga negara Indonesia menurut undang-undang. Ya, ini nanti Bapak beri pertanyaan, silahkan didiskusikan ya. Nanti dijawab satu persatu. Bisa dicatat anak-anak. Baik, Pak. Bisa, Pak. Ini pertanyaannya seperti ini. Mengapa warga negara bisa kehilangan kewarganegaraannya? Pak, izin bertanya, untuk diskusi itu diberikan waktu diskusinya berapa menit ya, Pak? Suara Bapak jelas anak-anak? Atau bisa? Gimana, Pak? Mohon maaf anak-anak. Halo, tadi sinyal Bapak putus-putus. Oh iya, Pak. Baik, Jadi Pak. untuk diskusi tadi Ya. diberikan Ya, Pak. waktu berapa menit ya, Pak? Bapak berikan waktu 5 menit ya. Jadi sampaikan alasan mengapa seseorang itu dapat kehilangan kewarganegaraannya di Indonesia ya ini. Oh iya, Pak. Ya, Bapak beri waktu 5 menit. Baik, Pak. Silahkan dicari jawabannya. Bisa dijawab sesuai sumber atau sesuai
atau diubah dengan kata-katanya sendiri. Boleh lihat dari internet atau buku pegangan kalian masing-masing ya anak-anak. Baik, Pak. Ya, Mariela silakan. Nomor absen 1, Pak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seseorang itu dapat kehilangan kewarganegaraannya itu dikarenakan mengangkat sumpah setia kepada negara asing, Pak. Ya. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya, Mariela. Ya, Ya, Pak. selanjutnya. Sama-sama. Ya, siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Kalau menjawab, sambil on cam ya, biar Bapak bisa tahu. Pak, Baik, izin Pak. menambahkan jawaban, Pak. Ya, satu persatu, jangan rebutan. Saya, Pak. Oh ya, Dwi Larasati terlebih dahulu, silahkan. Jadi, seorang kewarganegaraan Indonesia itu bisa kehilangan kewarganegaraannya apabila yang pertama dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri. Kemudian yang kedua ada masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Mungkin itu Pak tambahan dari saya. Pak, boleh menambahin, Pak? Iya, sebentar, sinyal Bapak putus-putus. Bagaimana? Mau menambahkan? Iya, Pak. Oh ya, silahkan. Makasih ya tadi Dwi Laras sudah menambahi. Baik Pak, sama-sama. Mengapa warga negara Indonesia itu bisa kehilangan kewarganegaraannya? Itu dikarenakan secara sukarela itu mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Yang kedua itu mempunyai paspor atau surat yang bersifat dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain. Itu, Pak. Oh ya, terima kasih ya Lipti sudah menambahi jawabannya. Ini Bapak. Ada yang mau nambahi lagi jawabannya? Ya, Ini Pak. Bapak beri nilai tambahan. Oh ya, silahkan Ilham. Seorang kehilangan kewarganegaraannya, yang pertama yaitu bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk setiap menjadi warga negara Indonesia sebelum dengan waktu 5 tahun. Terakhir, dan tahun ikut yang menjadi warga negara Indonesia pada perwakilan rakyat Indonesia, pada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal perwakilan Republik Indonesia telah memberitahu secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraannya. Yang kedua, menikah warga negara asing. Jika hukum negara suami atau istri mengharuskan kewarganegaraannya mengikuti negara suami dan istri tersebut. Ya, terima kasih Mas Ilham. Jadi begitu ya anak-anak. Seseorang itu tetap dapat kehilangan kewarganegaraannya meskipun sebelumnya dia sudah memiliki status kewarganegaraan. Tapi ya karena alasan-alasan seperti yang kalian sampaikan tadi, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya. Dan untuk yang warga negara dan juga kewarganegaraan tadi, itu ya gunanya kita untuk mengetahuinya itu agar kita itu paham tentang bagaimana seluk-beluk negara ini, bagaimana jadi
menjadi warga negara yang baik. Itu ya kita harus paham seperti itu. Agar kita menjadi warga negara itu juga bisa baik. Selain baik ya berkontribusi kepada negara ini. Dan kita juga generasi muda, penerus bangsa, harus bisalah memberikan kontribusi kita. Ya. Ini juga waktunya sudah mau habis. Tinggal 5 menit. Ada yang ditanyakan lagi atau tidak anak-anak?